Ketika saya dihantam dengan sebuah permasalahan dan akhirnya saya bingung, saya pergilah ke masjid untuk beriktikaf. Seperti mungkin terasa oleh saya ketenangan dari iktikaf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rapot, kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast Bang Is BNI. Kali ini di episode yang udah mau akhir nih, episode 7 kan. Kita juga udah berada di penghujung Ramadan gitu. Nah, aku pengen ngebahas nanti sama narasumber tentang iktikaf, recharge spiritual di 10 malam terakhir. Nah, mungkin kita bisa kenalan kali ya sama narasumber yang akan memberikan banyak insight nih ke kita tentang iktikaf itu. Oke, silahkan Kak, kita perkenalan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Nurul Kamal. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islam Bogor, semester 5. Oke. IDC ya? IDC Korwil, Kak. Iya, oke. IDC Korwil. Ayuki nih, Ayuki ya? Ayuki sebutannya. Oke, paling aku pengen tahu dulu sih maksud atau makna dan tujuan utama dari iktikaf itu apa sih, Kak? Untuk makna dan tujuan dari iktikaf 10 hari terakhir di bulan Iya. Ramadan kayak Iya, betul. saya sedikit mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatin oleh Imam Al-Bukhari bahwasannya an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asru awakhiril min Ramadan hatta tuwaffahu Allahu azza wa jalla. Gitu ke hadisnya. Oke, Dari artinya apa Aisyah, tuh? artinya nih, dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada tanggal 20 Ramadan sampai beliau wafat. Nah, saya menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa melaksanakan iktikaf itu sangat dianjurkan, kan? Seperti itu, sangat dianjurkan. Bahkan ada yang bilang termasuk pada sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena kemungkinan pada 10 hari di bulan Ramadan itu bertepatan dengan turunnya malam yang dimana malam yang sangat dinantikan oleh semua umat Islam. Apa tuh? Apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Betul sekali. Karena malam yang penuh dengan kebaikan, bahkan malam yang baik dari 1000 bulan. Oh iya, Iya, betul. 1000 bulan. Bahkan ketika kita mempunyai dosa, kita memohon ampun, insya Allah akan ampuni dosa kita di malam itu. Makanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinantikan oleh semua umat Islam. Seperti itu. Ya, berarti emang umat Islam berlomba-lomba ya untuk mendapatkan Betul. malam Lailatul Qadar itu Berlomba-lomba sendiri. untuk meningkatkan keimanan dan ibadahnya. Oke, biar dapet nih, biar gak sia-sia ya. Oke, kalau untuk ini kan iktikaf 10 hari itu kan, Iya, kan. pasti banyak ya yang perlu dipersiapkan gitu, apalagi dari fisik dan mental gitu. Kira-kira gimana sih Kak persiapannya? Tentunya untuk iktikaf apa sih yang harus kita siapkan ya? Pertama tentunya kesehatan, kan. Tentunya ketika kita beriktikaf kalau kita kurang sehat, Jadi nggak fokus maksimal gitu, juga nggak ya. maksimal. Makanya kita perlu jaga kesehatan kita, pikiran kita, emosional kita, itu yang harus kita persiapkan. Oke. Karena kita nanti dalam iktikaf itu kita pendekatan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi biar sehat, terus jadi fokus ya. Fokus. Nah, kalau untuk mentalnya sendiri nih, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin? Untuk dari persiapan mental yang harus kita siapkan, tentunya niat dan tekad kita dalam beriktikaf. Karena tentunya ketika kita iktikaf tanpa niat itu terkadang kita tidak fokus, kan. Makanya kita harus niat dan tekad itu harus kuat, kan, dalam beriktikaf, agar apa yang kita mohon kepada Allah dan dosa-dosa yang sudah kita minta ampun kepada Allah itu diampuni oleh Allah, bisa bisa diterima ya. diterima juga, seperti itu. Terus kira-kira amalan utama nih yang bisa kita kerjakan ketika iktikaf itu apa aja sih? Amalan utama yang biasa saya lakukan gitu ya di bulan di 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir ya? di 10 terakhir Ramadan itu pertama saya niat dulu sebelum kita berangkat itu. Iya. Kita niat bahwa kita mau iktikaf, seperti itu.
dan ketika kita sudah berada di masjid untuk beriktikaf, saya itu membaca tasbih, tahmid, tahlil seperti itu kan, sebanyak 33 kali kalau saya gitu ya, pribadi. Terus kayak memanjatkan doa, beristighfar, memohon ampun seperti itu. Berarti Itu emang amalan utama. oke, banyak berzikir juga ya biar Berzikir. saat iktikaf itu karena bentuk pendekatan kan, pendekatan diri Bahkan kepada Allah. sholat taubat juga kan, pada sela-sela malam jam 1 jam 2 sholat taubat seperti itu. Pokoknya ibadah-ibadah sunnah saya lakukan ketika iktikaf. Terus karena ibadah satu ini kan cukup lama ya jangka waktunya gitu kan, 10 hari. Gimana sih cara kita bisa menjaga fokus dan khusyuk kita biar bisa tetap istiqomah nih dari hari pertama sampai hari terakhir gitu? Untuk agar kita istiqomah dalam ibadah yang kita kerjakan di 10 hari, kita menarget target kita hari ini minimal itu baca Quran, sholat sunnah, zikir, mohon doa, istighfar dan sebagainya. Itu target dalam sehari itu kita harus lakuin itu. Itu cara agar kita itu konsisten dengan apa yang kita perbuat, apa yang akan kita lakukan nih, itu kita akan konsisten. Tapi kalau kita tidak menargetnya, gitu kan, zikir kita harus berapa, ini harus berapa gitu. Kadang nggak konsisten ke depannya seperti itu kan. Jadi bolong-bolong ya. Bolong-bolong semuanya, nantinya gitu. Kan kalau udah ada target mah kita ada capaian, kita harus zikir minimal sehari itu segini 33 kali mungkin saya gitu kan. Dalam sebuah hari itu zikir 33 kali, mohon doa, terus sholat sunnah dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti biar ada patokan ya kita. Ada patokan. Oh ini hari ini kita harus ngerjain ini nih, terus lanjut kedua sama lagi atau mungkin malah lebih baik gitu kan dari hari sebelumnya harus. gitu. Oke, targeting berarti ya Sobat Rapot untuk itikaf selama 10 hari ini. Nah tapi kalau misalkan kita Ramadan kan ada beberapa orang yang masih harus bekerja kan, masih harus punya tanggungan gitu untuk bekerja, mungkin belum dapat libur atau apa. Nah gimana sih caranya, tips untuk mereka yang masih bekerja tapi pengen itikaf nih gitu? Nah untuk ketika orang yang memang kesibukannya itu bekerja kayak ketika ingin beriktikaf, dia tentunya dalam bekerja itu ada sela-sela waktu istirahat kan. Oh iya betul. Kan namanya itikaf itu namanya sunnah muakkad. Kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, tidak kalau enggak dikerjakan apa-apa ya. nggak apa-apa. Cuman kalau sunnah muakkad emang sunnah yang sangat dianjurkan seperti itu. Untuk pekerja tidak difokuskan ke sehari itu full ibadah, tidak. Tapi ketika di sela-sela istirahat pekerjaannya, usahakan dia sholat tepat waktu. Terus ketika sesudah sholat dia berzikir, beriktikaf sedapatnya aja kak. Sedangkan waktu istirahat berapa menit nih kita berzikir, muatnya 33 kali seperti itu, tahmid, tahlil dan sebagainya, istighfar, sholat sunnah qobliyah ba'diyah seperti itu kak. Untuk di sela-sela orang yang kesibukannya bekerja kak, ingin bekerja tapi ingin itikaf juga kan. Mungkin cara memanfaatkannya seperti itu, di sela-sela kita istirahat kita manfaatkan untuk ibadah Biar nggak sia-sia ya. biar nggak sia-sia dalam keseharian. Itikaf 10 hari pasti bermanfaat ya. Pastinya kak bermanfaat Kalau banget. manfaat secara spiritual dan emosional itu kira-kira apa aja sih dari itikaf ini? Pertama tadi dari manfaat spiritual ya, Iya, dari kita beriktikaf dalam sebuah hari Ramadan, itu kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Itu manfaatnya kan. Itu kan terkadang kan kita selain bulan Ramadan pendekatan diri kepada Allah mungkin kurang. Tapi ketika datang bulan Ramadan, karena satu kali kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan gitu kan, maka kesempatan kita untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus kita manfaatnya lagi, kita bisa meningkatkan lagi kualitas ibadah kita. Dari yang tadinya wajib jadi sunnah juga gitu kan. Terus kayak membersihkan hati jiwa kita juga juga manfaatnya. Bahkan ketika kita mempunyai masalah, problem, ketika kita beriktikaf itu Lebih tenang lebih ya. tenang. Oke. Sepengalaman saya pribadi gitu kan, ketika saya dihantam dengan sebuah problem, permasalahan,
dan akhirnya saya bingung, saya pergilah ke masjid untuk beriktikaf. Seperti mungkin terasa oleh saya ketenangan dari iktikaf tersebut. Itu manfaatnya. Untuk dari manfaat emosional, tadi Kak, kita bisa juga yang tadinya stres ketika kita hilang stresnya gitu Kak. Mungkin seperti itu, dan bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya memang itikaf lebih ke pendekatan kepada Allah dan menenangkan gitu ya, menenangkan hati, jiwa, raga dari pendekatan itu sendiri. Kalau misalkan untuk Kak Fahri nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman pribadi saat itikaf itu kayak gimana sih yang pernah dilakuin? Pengalaman terunik saya gitu ya, ketika beriktikaf itu karena nekat niat saya ingin beriktikaf itu kuat gitu kan, gak boleh bolong dalam 10 hari itu kan. Akhirnya saya nyuruh teman saya untuk membangunkan saya jam 12. Saya biasanya suruh bangunin saya jam 12. Itu saya gak bangun-bangun. Dan akhirnya karena emang saya udah amanat sebelumnya, kalau nggak bangun pokoknya harus bangun, mau gimana pun caranya saya harus bangun jam 12 gitu kan. Akhirnya diapain tuh? saya bangunnya itu ditarik, ditarik gitu ya, habis itu disiram. Ya Allah, basah dong itu masjidnya. Gimana itu? Basah enggak, waktu itu saya tidurnya di musola kan. Kan tadarus juga di musola. Jadi setelah tadarus saya tidur dan akhirnya saya usah bangun, saya dibangunin, habis itu saya disiram. Ya Allah. Satu gayung ditarik dulu kaki saya, habis itu langsung disiram. Itu gak sebangun itu apa, maksudnya nggak bisa itu bangun apa? Waktu itu saya sampai segitunya sama teman saya itu Kak, digituin. Mungkin itu jadi pengalaman unik saya karena emang niat dan tekad saya, tapi saya tidak marah digituin Kak, karena emang saya yang nyuruh dan emang saya udah niat ingin itikaf, ingin mohon ampun lah kepada Allah dan ingin semoga aja dalam itikaf saya itu tepat dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Itu sih kayak diharapinnya. Lucu juga ya. Walaupun kita sebertekad itu gitu kan, tapi ada aja hal uniknya gitu. Iya. Yang harus yang tiba-tiba kita lakuin gitu. Ya Allah. Sobat Rapot, karena kita udah di penghujung episode dan kita pengen tahu nih apa closing statement dari Kak Fahri. Tapi sebelumnya jangan lupa Sobat Rapot untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui UPZ Basnas BNI dan Bangun IS BNI. Nomor rekeningnya tertera nih di sini nih. Bisa cek aja ya. Bisa langsung cek ya? Iya, cek aja tuh. Udah langsung kris atau langsung ketik lah itu nomor rekeningnya. M-banking kalian dan segala macam e-wallet kah atau apapun. Untuk Kak Fahri, closing statement tuh Kak. Untuk closing episode hari ini kayak betul. Itikaf itu adalah sebuah momen kesempatan emas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hati kita dan memperbaiki niat kita pada 10 hari bulan Ramadan. Jangan terlewatkan. Jangan sampai miss ya. Udah dikasih 10 hari dalam setahun, itu 10 hari doang tuh di Ramadan. Masa disia-siain kan? Kapan sangat lagi? Disayangkan ketika kita menyiapkan 10 hari tersebut. Nauzubillah. Semoga kita bisa lebih memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Mungkin rugi kayak kalau kita meninggalkan 10 hari itu. Benar. Dalam setahun gitu kan. Iya. Jadi 10 hari itu kita fokus buat target dalam keseharian kita untuk lebih fokus lagi beribadah. Oke, Sobat Rapot, karena udah selesai nih, udah dikasih closing statement juga dari Kak Fahri, dan saatnya aku, Maryam Fathia, pamit undur diri dari episode tentang itikaf kali ini. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.